Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibet Wahyuni Tias, JGP Angkatan 9 Kabupaten Trenggalek. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang praktek penerapan segitiga restitusi di sekolah. Sebelumnya, mari kita bahas tentang apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan segitiga restitusi dibagi menjadi 3. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Tahap kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dan tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan identitas. Yang pertama, dilaksanakan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahap validasi tindakan yang salah. Yang pertama, dilaksanakan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Dalam tahap ini, murid akan diberikan beberapa pertanyaan untuk memunculkan motivasi mereka secara intrinsik. Kemudian, murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Tentang pertikaian antara Alia dan Antin di dalam kelas yang dilaporkan oleh teman sekelasnya yang bernama Nafisa kepada Bu Wahyu. Berikut skenario pertikaiannya. Aku kan belum mengerjakan kayak bahasa Jawa. Mumpung ada bukunya Antin, aku ambil aja deh. Mengambil buku teman tanpa izin itu nggak boleh loh. Tapi kan aku belum mengerjakan PR. Rasain. Aku kan cuma mau nyontek doang. Masuk. Nih, dibalikin. Bu! Ayo sama Antin bertengkar di kelas, Bu. Kenapa mereka kok bertengkar? Itu sekarang gue minta tolong kamu ya. Panggilin ayah, suruh ke ruang BK menemui Bu Wahyu, oke? Oke. Terima kasih. Iya, sama-sama. Berikut penyelesaiannya berdasarkan segitiga restitusi. Waalaikumsalam, Mak. Mari duduk sini. Bagaimana kabarmu hari ini, Alia? Apakah kamu pagi ini sudah sarapan? Baik, Bu. Tadi belum sempat sarapan. Loh, kenapa tidak sarapan? Tidak sempat ya? Lagi nggak sempat sarapan. Oh, begitu. Tadi Ibu dengar kamu hari ini bertengkar dengan Antin ya? Iya, Bu. Maaf, saya salah. Saya nyadari kalau tindakan saya itu sebenarnya salah. Dan berusaha untuk menyontek PR Antin dan mengambil bukunya tanpa izin. Alhamdulillah kalau kamu menyadari kesalahanmu hari ini.
Memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu pun juga begitu. Ibu tidak luput dari kesalahan. Lalu apa yang terjadi kemudian, Alia? Kami saling tarik-menarik buku tulis, Bu. Akhirnya buku itu pun sobek. Lalu saya melempar sobekan buku Antin, kemudian menyalahkan dan mengatai dia anak yang pelit. Saya mengatakan itu semua di depan anak-anak yang lain. Jadi begitu. Kamu melakukan itu semua pasti ada alasannya kan? Coba ceritakan sama ibu. Iyalah, Bu, saya tidak mau kalah dong. Saya juga butuh contekan segera karena setelah ini PR bahasa Jawa dikumpulkan. Nanti saya tidak dapat nilai dong, Bu. Oke, untung kamu tidak bertindak lebih gegabah dari ini. Iya, Bu. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat lagi ya, Alia. Tindakan yang sudah kamu lakukan tadi, seperti kamu mengambil bukunya Antin tanpa izin, kemudian saling berebut, akhirnya bukunya sobek kan? Nah, tindakan kamu itu kira-kira sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kamu atau prinsip yang kamu yakini? Enggak lah, Bu. Malu sih dilihat teman-teman udah ngotot mau nyalin PR Antin, malah nggak dapet. Contekannya nggak dapet, aku nggak dapet. Jadi kira-kira prinsip atau keyakinan apa yang tidak sesuai dengan tindakan kamu itu? Sebenarnya saya sudah sadar penuh terhadap kewajiban saya sebagai seorang pelajar. Mungkin saat itu saya sedang susah dan beremosi, jadi tidak menunjukkan sikap tersebut. Kamu meyakini enggak kalau kewajiban seorang pelajar itu penting buat diri kamu? Yakinlah, Bu. Setuju banget Bu Wahyu dengan pendapat kamu. Kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak merugikan orang lain. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati dan perlu kita jalankan bersama-sama. Nah, dalam keadaan marah, apa keyakinan yang harus kita pahami? Harus bisa mengontrol diri sendiri agar tidak menyakiti ataupun merugikan orang lain. Saya harus berani mengambil resiko atas kelalaian yang saya telah lakukan, sehingga saya dapat berpikir mau apa kelanjutannya. Kira-kira apakah kamu bersedia untuk memperbaiki keadaan hari ini, Alia? Bagus, karena kamu sudah bersedia untuk memperbaiki keadaan saat ini. Kira-kira di bayangan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan senantiasa menghargai hasil pekerjaan dari orang lain. Oke, menurut kamu sekarang bagaimana jika kamu sudah menjadi orang yang seperti itu? Apa perasaan yang kamu rasakan? Bangga lah, Bu. Bisa bertanggung jawab dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bersama bagaimana cara agar kamu dapat memperbaiki keadaan hari ini. Saya akan memperbaiki buku Antin dan mensolasinya. Saya juga akan berkata jujur kepada guru kalau saya tidak mengerjakan PR. Sip, tetap semangat ya Alia. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kasus 2. Hari ini Mirzam datang 3 menit sebelum bel masuk sekolah berbunyi. Padahal pada hari ini ia sedang piket. Temannya yang satu regu piket dengannya pun mengingatkan dan menyuruh Mirzam untuk segera melaksanakan piket. Tapi kali ini Mirzam menolak dan malah membentak-bentak temannya yang mengingatkan tersebut. Akhirnya ia pun lepas tanggung jawab piket. Ketua kelas melaporkan hal ini kepada guru kelas. Berikut penyelesaiannya berdasarkan segitiga restitusi. Selamat pagi Mirzam. Selamat pagi, Bu. Mirzam tahu nggak kenapa Bu Wahyu memanggil kamu ke sini? Tidak tahu. Nggak tahu. Tadi sudah sarapan apa belum? Sudah. Oh, sudah. Hari ini Bu Wahyu itu dapat laporan dari ketua kelas kalau kamu hari ini itu tidak mau piket kelas, tidak mau menyapu halaman, tidak mau menyapu dalam kelas,
juga tidak melaksanakan tugas piket yang lainnya. Apakah itu benar, Mirzam? Benar. Nah, coba ceritakan sama Bu Wahyu, kenapa alasannya kamu kok melakukan hal seperti itu? Karena makan aku itu tidak cepat-cepat karena tidak ada sayur itu loh Bu. Oh, jadi kalau makanannya ndak ada kuahnya itu maksudnya? Iya. Oh, ndak ada kuahnya, jadi kamu nggak bisa makan cepat. Oke, Bu Wahyu juga seperti itu. Memang kalau kita terbiasa makan dengan kuah, terus makan tidak ada kuah, itu memang males ya? Iya. Oh iya, seperti itu. Lain kali kalau makanannya tidak ada kuahnya, minta tolong sama ibu, ya Bu, aku tuh kalau makan kering gini itu lama, nanti aku bisa terlambat ke sekolah. Oke. Memang manusia itu tidak ada yang sempurna, Mirzan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu pun juga seperti itu, ibu juga bisa melakukan kesalahan. Waktu Bu Wahyu seusia kamu, waktu SD, Bu Wahyu juga pernah kok datang terlambat terus nggak piket. Tapi itu jangan keterusan ya. Ya. Hari ini saja ya. Ya. Oke. Nah, tadi kan kamu tidak piket, kamu sudah mengakui kesalahanmu kan? Iya. Coba kesalahannya apa? Tidak. Tidak apa? Tidak piket. Oh, tidak piket. Piket itu kan ada temannya toh, ada regu piketnya. Nah, kalau kamu tidak piket, kamu itu bisa merugikan siapa? Merugikan yang paling pertama, kamu merugikan teman-teman yang satu regu dengan kamu. Nah, tadi kan kamu diingatkan sama temanmu toh? Diingatkan sama temanmu suruh piket. Terus apa yang terjadi selanjutnya? Kamu tuh ngapain? Ekspresi kamu tuh bagaimana? Marah-marah Bu. Loh, kenapa kok marah-marah? Saya dibentak-bentak jika piket. Oke, Bu Wahyu tahu, pasti kamu kesel banget ya. Karena kamu kan dipaksa-paksa temenmu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Padahal itu kan sudah masuk, benar? Ya. Nah, coba kita ulas kembali. Kamu tadi kan sudah marah-marah karena diingatkan temanmu tidak mau. Kemudian tidak piket, lalu datang terlambat. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar hari ini? Datang tepat waktu dan melaksanakan piket kelas. Oke, itu sesuatu yang tidak kamu patuhi ya hari ini. Nah, menurut kamu sebenarnya datang tepat waktu ke sekolah lalu mengerjakan tugas piket itu apakah penting buat kamu? Penting. Penting kan? Baik, jika itu keyakinan kamu, tadi kan kamu sudah merasa kalau datang tepat waktu dan juga melaksanakan tugas itu penting toh. Nah, sekarang apa yang harus kamu lakukan ketika kamu itu merasa marah? Harus lebih bersabar. Harus lebih bersabar ya. Ya, oh betul. Nah, sekarang apakah kamu mau memperbaiki kesalahan yang telah kamu perbuat tadi? Iya. Bersedia. Bagaimana? Yuk kita pikirkan bareng-bareng. Bagaimana ya kira-kira caranya kamu memperbaiki kesalahanmu yang tadi? Coba, kamu kan tadi sudah marah-marah atau sama temanmu yang mengingatkan. Nah, bagaimana caranya kamu memperbaiki itu? Minta maaf. Minta maaf kepada teman-teman. Terus nanti piket nggak pulang sekolah? Piket. Sebelum pulang. Oke, jadi caranya kamu mau meminta maaf dulu ke teman-teman, lalu nanti sebelum pulang ganti kamu yang piket, begitu ya? Oke, baiklah. Jadi untuk hari ini pelajarannya kamu harus lebih mengontrol emosi. Oke, tetap semangat ya. Ya. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Nah, sekarang silahkan kembali lagi ke kelas. Terima kasih.
kasih, jangan diulangi lagi ya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Salam dan bahagia.